Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, di kelas 2 semester 2. Di semester 2 ini kita akan lanjutkan pelajaran IPS pada bab keempat, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada bab 3 kali ini adalah siswa dapat mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Yuk kita mulai pelajarannya. Pernahkah kalian pergi ke pantai atau pergi ke daerah pegunungan? Di tempat-tempat tersebut kalian dapat melihat kehidupan masyarakatnya. Masyarakat di tempat tersebut memiliki kehidupan khusus yang mempunyai ciri-ciri yang khusus juga. Mereka dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada 3 hal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga adalah pengaruh lingkungan terhadap kehidupan budaya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja. Caranya berbagai macam, sesuai dengan jenis lingkungan tempat tinggal. Jenis pekerjaan yang dilakukan juga beragam. Jenis pekerjaan yang dikerjakan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kita akan mempelajari jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini, kita akan mempelajari jenis pekerjaan di dataran rendah, di pantai, dan di pegunungan. Dataran rendah. Masih ingatkah kalian apakah dataran rendah itu? Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini biasa digunakan untuk pemukiman, pusat pemerintahan, juga untuk pusat industri. Di dataran rendah, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh penduduknya. Yang pertama adalah petani. Petani adalah orang yang bercocok tanam. Tanaman yang biasa ditanam di dataran rendah adalah padi. Padi menghasilkan beras untuk konsumsi manusia. Jenis pekerjaan di dataran rendah yang kedua adalah peternak. Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak. Hewan yang biasa diternakan di dataran rendah adalah sapi, kambing, ayam, atau ikan. Hewan ternak ini akan menghasilkan daging, susu, kulit, atau telur. Hasilnya akan diolah menjadi bahan-bahan tertentu untuk mencukupi kebutuhan manusia. Contoh pekerjaan di dataran rendah yang ketiga adalah perajin. Perajin adalah orang yang membuat barang kerajinan. Beberapa jenis perajin antara lain, perajin kulit akan menghasilkan barang-barang antara lain tas, sepatu, jaket kulit, dompet kulit, dan lain sebagainya. Kemudian perajin ukir. Perajin ukir ini memanfaatkan bahan kayu atau bahan yang terbuat dari batu untuk diukir menjadi hiasan-hiasan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah perajin gerabah. Perajin gerabah memanfaatkan tanah liat sebagai medianya. Mereka membuat barang-barang seperti pot, guci, kendi, dan lain-lain. Contoh pekerjaan di dataran rendah selanjutnya adalah pedagang.
Pedagang adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjual sesuatu. Pedagang menjual barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Contohnya adalah pedagang sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang baju, pedagang bakso, atau pedagang barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan di bidang jasa. Apakah jasa itu? Jasa adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat bukan benda. Contoh pekerjaan jasa antara lain guru, dokter, atau pegawai. Pegawai, ada pegawai pemerintahan, juga ada pegawai swasta. Pegawai pemerintahan digaji oleh pemerintah, sedangkan pegawai swasta digaji oleh perorangan atau kelompok. Sekarang akan kita pelajari contoh-contoh pekerjaan penduduk di daerah pantai. Masih ingatkah kalian, apakah pantai itu? Ya, benar. Pantai adalah daerah yang merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Contoh pekerjaan penduduk di daerah sekitar pantai adalah yang pertama, nelayan. Nelayan pekerjaannya adalah mencari ikan di laut. Yang kedua adalah petani garam. Petani garam memanfaatkan air laut yang banyak mengandung garam. Ketiga adalah petani tambak. Mereka biasanya membudidayakan ikan laut atau udang di daerah tambak. Yang keempat adalah perajin kerang. Hasil lain di daerah pantai selain ikan adalah banyaknya kerang-kerang. Mereka memanfaatkannya untuk kerajinan. Selanjutnya adalah contoh-contoh pekerjaan penduduk di daerah pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang memiliki ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Contoh pekerjaan penduduk di daerah pegunungan antara lain adalah pekerja perkebunan. Misalkan saja pekerja pemetik teh di perkebunan teh. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilik penginapan. Mereka menyediakan rumahnya atau sebagian rumahnya untuk penginapan wisatawan yang berkunjung di daerah pegunungan. Yang ketiga adalah pemandu wisata. Mereka memandu wisatawan untuk mengelilingi berbagai tempat tujuan wisata di daerah pegunungan. Yang keempat adalah pemilik wisata kuliner. Mereka menyediakan tempat sebagai sarana restoran atau menyediakan makanan-makanan khas daerah pegunungan. Demikian tadi telah kita pelajari pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, terutama terhadap kehidupan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial dan budaya akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.